Sebelum pergi, suamiku memeriksa mobilku, katanya biar aman ketika perjalanan nanti. Tapi saat aku mulai berkendara, aku tanpa sengaja menemukan alat pelacak tersembunyi di bawah mobilku. Rasa curiga langsung menyeruak, dan diam-diam ku bawa alat itu ke polisi. Tak kusangka ternyata. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aku tidak pernah menyangka hari ini akan menjadi hari yang begitu aneh dan membingungkan. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun dengan setengah mata karena alarm berdering terlalu dini. Aku menegakkan tubuh di tempat tidur, menguap panjang, dan menatap jendela kamar yang masih diselimuti kabut tipis. Matahari baru saja mulai menembus tirai, dan udara pagi itu begitu sejuk, seakan menenangkan hatiku yang sejak kemarin sedikit gelisah. Setelah mandi dan sarapan cepat, aku memutuskan untuk membersihkan mobilku. Mobilku memang selalu rapi, tapi akhir-akhir ini aku merasa ada sesuatu yang kurang. Biasanya, aku lebih sering melewatkan bagian interior mobil karena sibuk dengan konten dan jadwal yang padat. Hari ini, aku ingin benar-benar membersihkan semuanya, dari jok depan hingga ke bagian paling tersembunyi. Tanganku menelusuri sela-sela kursi, membersihkan debu dan remah-remah kecil yang entah dari mana datangnya. Lalu, mataku menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah benda kecil tersembunyi di bawah kursi pengemudi. Sekilas, aku hampir mengira itu hanya kotoran atau pecahan plastik. Tapi begitu aku mengangkatnya, jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Benda itu bukan sesuatu yang pernah aku lihat sebelumnya. Bentuknya kecil, logamnya dingin, dan ada beberapa tombol serta lampu LED kecil yang menyala merah samar. Aku memutar-mutar benda itu di tanganku, mencoba menebak fungsinya. Apa ini? Gumamku, suara sendiri terasa aneh di mobil yang sepi. Rasa penasaran segera bercampur dengan rasa takut yang tak bisa kupungkiri. Aku selalu menganggap diriku orang yang tenang dan rasional. Tapi kali ini, sesuatu di dalam diriku berteriak bahwa ini bukan hal biasa. Aku membuka kamera ponselku, berniat merekam video untuk kanalku. Bukan hanya karena aku pembuat konten, tapi juga karena aku ingin memiliki bukti dan catatan pribadi tentang penemuan ini. Kamera menyala, aku menatap lensa, dan suaraku sedikit bergetar saat memulai. Halo semuanya, Zizah di sini. Hari ini aku menemukan sesuatu yang, entahlah, kalian sendiri pasti akan kaget saat melihatnya. Aku sedang membersihkan mobilku, seperti biasa, dan tiba-tiba aku menemukan benda ini di bawah kursi pengemudi. Lihat, aku menunjukkan alat itu ke kamera, memutar-mutar sehingga penonton bisa melihat dengan jelas. Aku benar-benar tidak tahu apa fungsinya. Ada tombol-tombol kecil, lampu menyala merah. Dan yang lebih aneh, aku yakin benda ini bukan dari toko elektronik biasa. Jadi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku berhenti sejenak, menahan napas, merasakan ketegangan di dada. Menjadi diri sendiri di depan kamera bukanlah hal baru, tapi ketakutan yang kurasakan kali ini nyata. Tangan yang memegang alat itu bergetar sedikit, dan aku harus menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Aku akan menyelidiki lebih jauh, dan mungkin kalian bisa bantu aku menebak apa ini. Tapi pertama-tama, aku akan menunjukkan detailnya. Aku mulai memperlihatkan tiap sudut alat itu. Ada beberapa port kecil, tombol dengan simbol yang asing, dan lampu LED merah yang berkedip lambat. Aku mencoba mencari referensi di internet, tapi tidak ada yang mirip. Bahkan komunitas elektronik sekalipun sepertinya tidak memiliki alat seperti ini. Rasa penasaran berubah menjadi kekhawatiran. Bagaimana jika benda ini berbahaya? Bagaimana jika ada maksud tersembunyi di balik keberadaannya? Setelah merekam video singkat itu, aku menaruh alat itu di atas dashboard mobil, menatapnya dengan campuran takut dan penasaran. Tiba-tiba saja, pikiran tentang kemungkinan terburuk mulai menyerang. Siapa yang menaruh alat ini di mobilku? Dan kenapa? Apakah ini kebetulan? Atau sengaja ditinggalkan untuk kutemukan? Aku merasakan dinginnya keringat di punggung, jantung berdebar semakin cepat. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sebagai seorang pembuat konten yang selalu berbagi pengalaman, aku merasa berkewajiban untuk tidak hanya melaporkan penemuan ini, tapi juga memastikan keselamatanku sendiri.
Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Tapi sebelum itu, aku ingin merekam setiap momen, sehingga penonton bisa ikut merasakan ketegangan yang aku alami. Di mobil, aku menaruh alat itu di kota kecil agar tidak bergerak saat berkendara. Tapi aku terus menoleh ke belakang, merasa ada sesuatu yang aneh. Suasana mobil yang biasanya tenang kini terasa berat, seperti ada mata yang mengawasi dari sudut-sudut tak terlihat. Saat menekan pedal gas dan mobil mulai melaju, aku mencoba menenangkan diri. Ini mungkin terlalu paranoid, pikirku. Tapi di hati kecilku, aku tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Sesampainya di kantor polisi, aku duduk di ruang tunggu, alat itu masih dalam genggaman tangan. Polisi menyambutku dengan ramah, tapi tampak sedikit heran ketika melihat alat itu. Aku mencoba menjelaskan penemuanku dari awal, mulai dari pagi tadi hingga saat aku merekam video. Polisi mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, sesekali menulis catatan. Mereka terlihat bingung, bahkan salah seorang petugas sempat mengangkat alis, menatap alat itu seolah mencoba menebak fungsinya. Ini benar-benar bukan alat yang biasa kami tangani, kata salah satu petugas, nada suaranya serius tapi tidak panik. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut, tapi, jujur, saya sendiri penasaran dari mana asal benda ini. Aku mengangguk, meski rasa gelisah di dada tidak hilang. Kamera di tas siap merekam, tapi aku menahan diri. Aku sadar bahwa ini bukan sekadar konten biasa. Ini nyata. Dan sesuatu dalam diriku mengatakan bahwa perjalanan menemukan jawaban baru saja dimulai. Sambil duduk menunggu proses penyelidikan dimulai, aku menatap alat itu sekali lagi. Lampu merah kecilnya berkedip pelan, seperti memberi sinyal, atau mungkin peringatan. Perasaan campur aduk menguasai diriku. Penasaran, takut, dan sedikit bersemangat karena aku tahu ini akan menjadi kisah yang tak biasa. Aku menutup mata sebentar, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata lirih pada diriku sendiri, "Zizah, bersiaplah." Aku rasa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kubayangkan. Dan saat itulah, aku merasa seolah langkahku selanjutnya akan menentukan arah hidupku, bahkan mungkin keselamatanku. Mobilku, alat aneh itu, dan rasa ingin tahuku, semuanya kini terikat dalam sebuah misteri yang menunggu untuk dipecahkan. Setelah meninggalkan kantor polisi dengan alat aneh itu masih tersimpan rapat di tas kecilku, aku kembali ke rumah dengan perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, ada rasa lega karena sudah melapor dan ada pihak berwenang yang menangani, tapi di sisi lain, rasa penasaran dan takut mulai merayap perlahan di kepala. Setiap kali aku menatap alat itu, aku merasa seperti ada mata yang mengintai, menunggu gerakanku. Rasanya sulit dijelaskan, tidak hanya misterius, tapi juga menakutkan. Aku duduk di ruang tamu, menatap kamera yang sudah kuletakkan di meja. Suasana rumah yang biasanya hangat kini terasa berat. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu menyalakan kamera. "Hai teman-teman," suaraku sedikit bergetar, tapi aku berusaha terdengar tenang. Aku kembali dengan update tentang penemuan benda aneh tadi pagi, dan kali ini, aku ingin lebih mendalami. Aku tahu kalian pasti penasaran seperti aku. Sambil berbicara, aku menaruh alat itu di meja, menghadap kamera. Lampu LED merahnya berkedip samar, seperti menyala lebih terang saat aku bergerak. Aku memperhatikan dengan seksama, mencoba menangkap setiap detail. Ini bentuknya kecil, tapi ada beberapa tombol dan port yang aneh. Aku sudah mencoba mencari referensi di internet, tapi tidak ada yang mirip, kataku sambil menahan napas. Beberapa teman menyarankan untuk menanyakan kepada teknisi elektronik, tapi aku merasa ini lebih dari sekadar alat elektronik biasa. Rasanya seperti ada maksud tersembunyi di baliknya. Komentar penonton mulai terlintas di kepala. Aku membayangkan mereka menonton video ini, berspekulasi tentang fungsi alat itu, mungkin ada yang bercanda, ada yang serius. Aku tersenyum tipis, meskipun ada sedikit rasa khawatir. Bagaimana kalau aku melewatkan sesuatu yang penting? Bagaimana kalau alat ini benar-benar berbahaya? Aku memutuskan untuk menanyakan pendapat penonton secara langsung dalam video. Kalau kalian punya ide tentang ini, tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu pendapat kalian, karena jujur, aku sendiri masih bingung. Tapi satu hal yang pasti,
Aku tidak akan menunda langkah selanjutnya. Aku akan tetap waspada dan terus mencari tahu. Setelah merekam video, aku mengunggahnya ke kanalku. Tidak lama kemudian, komentar mulai berdatangan. Ada yang bercanda, ada yang serius, ada yang memberikan teori-teori liar. Salah satu komentar membuatku terhenyak. Hati-hati, bisa jadi itu alat pelacak. Jangan-jangan ada orang yang mengawasi mobilmu. Aku menelan ludah, merasakan hawa dingin menyusup ke tulang punggung. Rasa penasaran dan khawatir semakin menjadi. Aku memutuskan untuk menelusuri lebih lanjut. Aku membuka laptop, mencari berbagai forum elektronik dan teknologi, bahkan komunitas keamanan kendaraan. Setiap hasil pencarian membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ada beberapa alat yang mirip, tapi semuanya memiliki fungsi yang berbeda. Tidak ada yang benar-benar persis seperti ini. Aku mengambil alat itu lagi, memutar-mutar di tanganku sambil memperhatikan setiap detail. Terdapat beberapa port kecil yang tampaknya bisa dihubungkan dengan kabel, dan tombol yang tidak ada tulisan apapun. Aku mencoba menekan satu tombol, dan lampu LED merah berkedip lebih cepat, seperti bereaksi terhadap sentuhan. Aku menarik napas panjang, menyadari bahwa alat ini memang bukan benda biasa. Di tengah kebingungan itu, aku memutuskan untuk membuat video kedua. Kali ini, lebih serius, lebih mendalam, dan aku memfokuskan diri untuk memberi informasi sebanyak mungkin. Aku akan menunjukkan setiap detail alat ini, dari semua sisi, supaya kalian bisa melihatnya dengan jelas. Aku ingin semua orang memahami bahwa ini bukan hal biasa, dan penting untuk selalu waspada, ucapku sambil menatap lensa kamera. Aku mulai menjelaskan port-port kecil, tombol, lampu LED, dan material logam alat itu. Aku juga menunjukkan ukurannya dibandingkan dengan tanganku, agar penonton bisa memperkirakan skala. Sambil berbicara, aku merasakan getaran ketegangan di dada. Rasanya seperti sesuatu sedang mengamati dari kejauhan, meskipun aku tahu itu mungkin hanya imajinasiku. Komentar demi komentar terus berdatangan. Ada yang menebak itu alat pengintai, ada yang menyebutnya alat elektronik eksperimen, bahkan ada yang berspekulasi bahwa ini adalah prank. Tapi satu hal yang membuatku waspada adalah adanya komentar anonim yang terdengar. Sedikit menakutkan, aku tahu siapa yang menemukan benda itu. Hati-hati. Jantungku berdegup kencang. Aku menatap alat itu, seolah berharap bisa membaca maksud dari lampu merahnya yang berkedip pelan. Perasaan takut dan penasaran bercampur menjadi satu. Aku sadar bahwa aku tidak bisa hanya mengandalkan spekulasi penonton. Aku harus mencari tahu lebih jauh, tapi aku juga harus berhati-hati. Aku menutup laptop sejenak, menatap langit-langit rumah, dan mencoba menenangkan diri. Oke, Zizah, gumamku, kamu harus berpikir logis. Langkah selanjutnya adalah polisi. Mereka bisa memberikan jawaban, atau setidaknya analisis awal tentang alat ini. Sambil menatap peralatan kamera untuk merekam video ketiga, aku menyadari bahwa ini bukan hanya tentang konten. Ini tentang keselamatan diri sendiri, dan mungkin, tentang sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Video ini akan menjadi saksi perjalananku, dari rasa penasaran hingga ketakutan, dan mungkin akan menjadi peringatan bagi orang lain juga. Aku menaruh alat itu di atas meja lagi, lampu merahnya berkedip perlahan. Sejenak aku menutup mata, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik, aku harus waspada. Aku harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Aku mulai merekam, dan suara kamera yang menyala terasa seperti teman yang setia menemaniku menghadapi misteri ini. Aku tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan setiap detik berikutnya bisa membawa kejutan yang tidak pernah kubayangkan. Aku menatap alat itu satu kali lagi, lalu berkata lirih ke kamera, "Mari kita cari tahu apa ini, bersama-sama." Dan saat itulah, aku merasakan sesuatu yang aneh. Lampu merah kecil berkedip lebih cepat, seolah memberikan peringatan. Rasa penasaran dan takut kini bercampur menjadi satu, membentuk ketegangan yang membuat seluruh tubuhku siap menghadapi sesuatu yang benar-benar tak terduga. Setelah beberapa jam mencoba mencari informasi sendiri, aku akhirnya menyadari bahwa ini bukan masalah yang bisa diselesaikan sendirian. Semakin lama aku menatap alat itu, semakin jelas bahwa aku membutuhkan bantuan pihak berwenang. Ada rasa takut yang tidak bisa kugambarkan, campuran antara penasaran dan kekhawatiran akan keselamatanku sendiri.
Aku menatap kamera sebentar sebelum memutuskan untuk berangkat ke kantor polisi. Meskipun ini akan menjadi salah satu langkah paling menegangkan yang pernah kulakukan. Perjalanan ke kantor polisi terasa seperti berjalan melalui lorong waktu yang sunyi. Mobilku melaju pelan, tapi pikiranku melayang-layang pada kemungkinan terburuk. Siapa yang menaruh alat ini di mobilku? Apakah ini hanya sebuah lelucon? Atau sesuatu yang lebih berbahaya? Lampu LED merah kecil yang masih menyala di kotak tasku seolah memberi peringatan, dan aku merasakan keringat dingin di punggung. Sesampainya di kantor polisi, aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku menyerahkan alat itu kepada petugas yang menyambutku di meja depan. Mereka menatapku dengan ramah, tetapi aku bisa merasakan keraguan di mata mereka. Mungkin mereka berpikir ini hanyalah kesalahpahaman atau alat elektronik biasa. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang tidak biasa tentang benda ini. "Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa kami bantu?" Tanya salah satu petugas, suaranya sopan tapi tegas. Aku mengangguk, menahan gemetar di tangan. Saya menemukan benda ini di mobil saya. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya merasa khawatir. Bisa tolong diperiksa? Aku menyerahkan kotak kecil yang berisi alat itu. Petugas itu membuka kotak perlahan, menatap alat itu dari berbagai sudut. Ada keheningan sejenak, yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Lampu LED merah berkedip perlahan, seolah memberikan peringatan halus. Aku menahan napas, menunggu reaksi mereka. "Ini memang agak aneh," kata petugas lain yang ikut meninjau alat itu. "Kami belum pernah menangani benda seperti ini sebelumnya. Ada kemungkinan ini alat elektronik khusus. Tapi kita perlu melakukan analisis lebih lanjut." Aku merasakan kombinasi lega dan takut. Lega karena mereka serius menanggapinya, tapi takut karena ini berarti alat ini mungkin lebih kompleks dan berbahaya daripada yang kubayangkan. Aku duduk di kursi ruang tunggu, tangan masih memegang kotak kecil itu. Kamera di tasku siap merekam, tapi aku memutuskan untuk menahan diri. Aku ingin proses ini tercatat, tapi juga tidak ingin menarik perhatian terlalu banyak orang. Selama menunggu, pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Alat ini bisa saja merupakan perangkat pelacak, seperti yang beberapa penonton videoku komentari. Atau bisa jadi semacam perangkat eksperimen yang tertinggal. Tapi semakin aku berpikir, semakin aku merasa bahwa ada maksud tertentu di balik keberadaan alat ini. Rasanya, bukan kebetulan. Akhirnya, seorang petugas membawa alat itu ke ruang pemeriksaan khusus. Aku mengikuti, merekam video secara diam-diam untuk dokumentasi pribadi. Mereka menyalakan beberapa alat elektronik, mencoba mengidentifikasi komponen-komponennya. Ada kabel-kabel kecil, chip, dan sensor yang tidak kumengerti fungsinya. Petugas itu terlihat serius, sesekali mencatat sesuatu di buku catatannya. "Benda ini memang unik," kata petugas senior, menatapku. "Kami akan melakukan pengecekan lebih mendalam. Bisa jadi alat ini digunakan untuk tujuan tertentu, tapi saat ini kami belum bisa memastikan. Kami akan menghubungi Anda begitu ada hasil." Aku mengangguk, merasa campuran lega dan cemas. Rasanya seperti menunggu vonis yang belum diketahui isinya. Aku duduk kembali, menatap lampu merah alat itu berkedip pelan, dan berpikir tentang apa yang bisa terjadi selanjutnya. Setiap detik yang berlalu terasa berat, dan aku sadar bahwa ini bukan hanya tentang penemuan misterius, tapi juga keselamatan diriku sendiri. Setelah beberapa jam menunggu, aku akhirnya bisa pulang. Petugas memastikan bahwa alat itu akan disimpan dengan aman untuk analisis lebih lanjut. Aku merasa sedikit lega, tapi rasa penasaran dan ketakutan masih mengintai. Di mobil, aku menyalakan kamera untuk membuat video update bagi penonton. "Halo semuanya." Suaraku terdengar lebih serius daripada biasanya. Aku baru saja kembali dari kantor polisi. Alat yang aku temukan akan diperiksa lebih lanjut oleh pihak berwenang. Mereka sendiri pun bingung dengan alat ini. Aku akan terus memberi update setiap ada perkembangan. Aku menatap lampu merah alat itu yang masih berkedip samar. Ada rasa waspada yang menguasai diriku, tapi aku tahu aku harus tetap tenang. Setiap gerakan, setiap langkah, kini terasa lebih penting dari sebelumnya. Aku tahu bahwa perjalanan mencari jawaban ini baru dimulai, dan aku harus berhati-hati. Malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak.
Lampu meja di kamar redup, tetapi pikiranku terus berputar. Aku memikirkan kemungkinan terburuk. Apakah alat ini memang digunakan untuk melacakku? Apakah ada orang yang tahu aku menemukannya? Rasa takut bercampur penasaran membuatku tidak bisa berhenti memikirkan alat itu. Aku menatap kamera yang masih di meja, dan berbicara pada diriku sendiri dengan lirih, "Zizah, kamu harus siap. Ini bukan sekadar alat biasa. Entah apa yang akan terjadi, tapi kamu harus tetap waspada dan mengikuti setiap langkah dengan hati-hati." Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Lampu LED merah alat itu berkedip perlahan, seolah menandakan bahwa misteri ini baru saja dimulai. Malam itu, aku tidur dengan satu tangan tetap memegang kotak kecil, tidak sepenuhnya yakin apakah rasa takut atau rasa penasaran yang lebih kuat. Tapi satu hal yang pasti, hidupku tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Hari-hari setelah aku menyerahkan alat itu ke polisi terasa begitu panjang dan penuh kecemasan. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan campur aduk, penasaran, takut, dan sedikit gugup. Rasanya seperti menunggu hujan badai yang belum datang, namun bayangan ancaman terus menghantui pikiranku. Lampu LED merah alat itu, yang masih aku simpan di rumah, berkedip perlahan setiap kali aku menatapnya. Seolah memberi sinyal bahwa misteri ini jauh dari selesai. Aku memutuskan untuk terus mengikuti perkembangan kasus ini, sambil tetap membuat konten untuk kanalku. Tetapi kali ini, nada video berbeda. Tidak seperti biasanya yang penuh tawa atau ringan, video-video ini lebih serius, lebih emosional. Aku duduk di depan kamera, menatap langsung lensa, dan mulai merekam. "Halo teman-teman, aku ingin memberi update tentang alat aneh yang aku temukan di mobilku beberapa hari lalu. Polisi sekarang sedang melakukan investigasi lebih mendalam, dan aku diberi izin untuk mengikuti prosesnya. Aku tahu ini terdengar menegangkan, tapi aku rasa kalian perlu melihat setiap langkahnya." Suaraku terdengar sedikit bergetar, tapi aku mencoba terdengar tegas. Aku mulai menjelaskan apa yang sudah kulakukan sejauh ini. Menyerahkan alat ke pihak berwenang, menunggu analisis awal, dan rasa penasaran yang terus menghantui. Aku memutar-mutar alat itu di tangan, menunjukkan detailnya kepada kamera. Lampu LED merahnya berkedip lambat, dan aku tidak bisa menahan perasaan bahwa alat ini hidup, meski itu mungkin hanya imajinasiku. Hari-hari berikutnya diisi dengan kunjungan ke kantor polisi, menghadiri beberapa sesi pemeriksaan, dan berbicara dengan petugas yang menangani kasus ini. Mereka tampak serius, penuh perhatian, dan beberapa kali menanyakan pertanyaan mendetail tentang bagaimana aku menemukannya, kapan terakhir aku memeriksa mobil, dan siapa saja yang memiliki akses ke kendaraan tersebut. Setiap kali aku menjawab, jantungku berdegup kencang. Rasanya seperti berjalan di atas tali tipis. Aku harus berhati-hati dengan kata-kataku, karena sadar bahwa setiap detail bisa menjadi penting dalam investigasi. Aku mulai menuliskan semua hal secara rinci. Kapan aku menemukan alat itu, bagaimana posisinya, apa yang kulakukan sebelum dan sesudah menemukan benda itu. Catatan itu nantinya akan kubagikan ke pihak berwenang, sekaligus menjadi dokumentasi pribadi. Di sela-sela proses itu, aku terus mengunggah video update untuk penonton. Komentar mulai berdatangan lagi, kali ini lebih banyak spekulasi serius. Ada yang menyarankan agar aku berhenti menggunakan mobil sementara, ada yang menyebut kemungkinan alat itu adalah pelacak kriminal. Bahkan ada beberapa yang menawarkan bantuan untuk menelusuri perangkat elektronik. Aku membaca setiap komentar dengan hati-hati. Beberapa memberi ide bagus, tapi sebagian lagi membuatku merasa semakin waspada. Suatu sore, aku mendapat telepon dari salah satu petugas yang menangani kasus ini. Mereka meminta aku datang ke kantor polisi lagi, karena ada perkembangan baru. Rasa degup jantungku meningkat. Aku tidak tahu apa yang akan ditemukan, tetapi aku tahu ini mungkin akan mengubah segalanya. Sesampainya di kantor, petugas itu menunjukkan beberapa hasil pemeriksaan awal. Alat itu ternyata memiliki chip kecil dan beberapa sensor yang dapat mengirim sinyal secara nirkabel. Mereka menjelaskan bahwa ini bukan alat biasa. Kemungkinan besar digunakan untuk melacak pergerakan kendaraan. Aku merasa seperti tersedak. "Ini, artinya alat ini dipasang untuk memantau mobil Anda?" Tanyaku dengan suara serak, mencoba menahan panik. Petugas mengangguk. "Ya, kemungkinan besar. Tapi kami masih menelusuri siapa yang memasangnya dan tujuan mereka."
Aku menatap lampu merah alat itu di tanganku. Semua yang kubayangkan menjadi nyata. Aku menjadi target dari sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kubayangkan. Rasa takut dan cemas membanjiri seluruh tubuhku. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang belum terlihat ujungnya. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku menyalakan kamera untuk membuat video update bagi penonton, meskipun rasanya berat. Teman-teman, ini lebih serius dari yang aku duga. Polisi mengatakan bahwa alat ini mungkin digunakan untuk melacak mobilku. Aku merasa perlu berbagi ini dengan kalian sebagai peringatan. Selalu periksa kendaraan kalian, dan jangan anggap remeh benda asing yang tidak kalian kenal. Ucapku, suara terdengar tegas, tapi mataku berkaca-kaca. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap lampu merah alat itu yang berkedip samar. Aku mulai merasakan ketegangan fisik. Jantung berdebar, tangan berkeringat, dan kepala berputar dengan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Aku menyadari bahwa misteri ini bukan hanya tentang konten atau penemuan aneh, tapi tentang keselamatan diriku sendiri. Dalam hati, aku membuat keputusan, aku harus waspada, tetap tenang, dan mengikuti setiap langkah investigasi dengan seksama. Aku juga tahu bahwa penonton akan terus menunggu update dariku, jadi aku harus bisa berbagi informasi secara hati-hati tanpa menimbulkan kepanikan. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus berkomunikasi dengan polisi, mengunjungi kantor mereka untuk mengetahui perkembangan, dan membuat catatan rinci tentang setiap detail. Setiap kali aku menatap alat itu, rasanya seperti lampu merah kecil itu menatap balik, mengingatkanku bahwa sesuatu sedang mengawasi. Aku juga mulai memperhatikan gerakan di sekitar rumah dan mobilku dengan lebih teliti. Setiap mobil yang melintas terasa mencurigakan, setiap orang yang berhenti di dekat rumah membuatku terjaga. Ketegangan ini membuat tidurku terganggu, tapi aku tahu aku harus tetap waspada. Hari-hari itu mengajarkan aku satu hal penting, penasaran saja tidak cukup. Dalam situasi seperti ini, kewaspadaan dan tindakan tepat menjadi hal yang jauh lebih penting. Aku mulai merasa bahwa perjalanan ini baru dimulai, dan setiap langkah berikutnya akan menentukan apakah aku bisa menghadapi misteri ini dengan selamat atau tidak. Lampu LED merah alat itu terus berkedip, seolah mengingatkanku, rahasia besar sedang menunggu untuk diungkap, dan aku adalah pusat dari teka-teki ini. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan berbisik pada diriku sendiri, "Zizah, bersiaplah. Apapun yang terjadi, kau harus tetap waspada." Dan malam itu, ketika aku menatap alat itu sekali lagi sebelum tidur, aku tahu satu hal pasti, misteri ini belum berakhir. Ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang pernah kubayangkan. Beberapa hari setelah aku mulai mengikuti proses investigasi polisi, aku menyadari bahwa dunia luar, penonton kanalku, bisa sama menegangkannya dengan misteri alat itu sendiri. Setiap video yang aku unggah tentang penemuan aneh ini, memicu gelombang komentar yang sangat beragam. Ada yang penuh dukungan, ada yang memberikan saran teknis, tapi sebagian besar membuatku merasa tertekan. Aku membuka laptop di kamar, menatap layar yang dipenuhi notifikasi. Jantungku berdegup cepat saat melihat komentar demi komentar yang terus berdatangan. Beberapa komentar membuatku tersenyum. "Wah, ini seperti adegan film thriller." Atau, "Kamu pasti detektif hebat, Zizah." Tapi ada juga komentar yang membuat bulu kuduku meremang. "Hati-hati, mereka bisa memantau kamu sekarang." Atau, "Kalau aku jadi kamu, aku akan berhenti menggunakan mobil dulu. Jangan ambil risiko." Aku merasakan ketegangan meningkat. Rasanya seperti setiap orang yang membaca video itu bisa ikut menilai langkahku, dan sebagian dari mereka bahkan mencoba memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku menatap lampu LED merah di alat itu, yang masih berkedip pelan di meja samping laptop, seolah memperingatkan bahwa sesuatu sedang mengawasi. Aku memutuskan untuk membuat video baru, kali ini lebih serius dan emosional. Halo teman-teman, aku tahu banyak dari kalian punya teori tentang alat ini. Aku membaca semuanya, dan aku sangat menghargai perhatian kalian. Tapi aku juga merasa sedikit terbebani. Ada banyak kemungkinan yang muncul, dan aku ingin tetap fokus pada keselamatan diriku sendiri. Suaraku terdengar tegas, tapi mataku menahan rasa lelah dan cemas. Dalam video itu, aku mulai membacakan beberapa teori dari penonton. Ada yang berspekulasi bahwa alat itu adalah perangkat pelacak kriminal,
Ada yang menganggapnya alat eksperimen teknologi tinggi, bahkan ada yang bercanda bahwa itu adalah alat supernatural. Aku tersenyum tipis mendengar teori yang konyol, tapi tetap mencatat semuanya di buku catatan. Setiap komentar, serius atau tidak, memberiku perspektif baru tentang kemungkinan yang ada. Namun, tekanan sosial dari penonton tidak berhenti di situ. Beberapa komentar mulai terdengar menakutkan. Aku tahu siapa yang menaruh alat itu di mobilmu. Atau, hati-hati, mereka selalu mengawasi. Jangan lengah. Aku menelan ludah, jantung berdegup kencang. Rasanya seperti semua mata dunia tertuju padaku, dan aku harus berhati-hati setiap langkah. Aku mulai menyadari satu hal penting. Penasaran dan keterlibatan penonton bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka membantuku berpikir logis, memberikan saran, dan bahkan memberi dukungan moral. Tapi di sisi lain, komentar yang mengancam membuat rasa takut semakin nyata, seakan menambah tekanan sosial yang sulit ditanggung. Hari-hari berikutnya, aku semakin memperhatikan setiap gerakan di sekitar rumah dan mobilku. Setiap mobil yang melintas terasa mencurigakan, setiap orang yang berhenti di dekat rumah membuatku terjaga. Lampu merah alat itu seolah berkedip lebih cepat setiap kali aku merasa ada yang tidak beres. Aku mulai mencatat semua kejadian aneh, setiap orang yang tampak mencurigakan, bahkan jam-jam ketika suara-suara asing terdengar di luar rumah. Sambil membuat video update untuk penonton, aku mencoba menenangkan diri. Teman-teman, aku ingin kalian tetap tenang. Aku akan terus mengikuti perkembangan kasus ini bersama polisi, dan aku berjanji akan memberi update secepat mungkin. Tapi aku juga perlu kalian mengerti, bahwa ini bukan sekadar konten. Ini nyata, dan keselamatan adalah yang utama. Namun, semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin aku menyadari bahwa misteri ini tidak bisa dipecahkan sendiri. Polisi sedang menyelidiki, penonton memberikan teori, dan alat itu tetap menjadi pusat perhatian. Rasanya seperti berada di tengah badai yang tak terlihat, di mana setiap keputusan bisa membawa konsekuensi. Pada satu titik, aku menerima pesan pribadi dari salah satu penonton yang terdengar terlalu akurat, seolah dia tahu lebih banyak dari yang seharusnya. Hati-hati, mereka mungkin sudah menargetkanmu sejak awal. Pesan itu membuat darahku berhenti sejenak. Aku menatap lampu LED merah alat itu, berharap ada jawaban tersembunyi yang bisa menghapus rasa takut ini. Aku menulis semua pengalaman dan komentar ini di buku catatanku. Setiap detail penting untuk dipertahankan, karena mungkin akan berguna nanti. Aku sadar bahwa tekanan sosial dari penonton, ketakutan, dan rasa penasaran adalah bagian dari perjalanan ini, dan aku harus belajar menyeimbangkan semuanya. Malam itu, aku duduk di depan laptop, menatap layar yang penuh komentar dan notifikasi. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Zizah, kamu harus tetap fokus. Jangan biarkan komentar yang menakutkan menguasai pikiranmu. Ini tentang keselamatanmu, bukan sekadar opini orang lain. Aku menutup laptop sejenak, menatap lampu merah alat itu yang berkedip samar. Rasanya seperti mata yang terus mengawasi. Aku tahu satu hal pasti, misteri ini semakin mendalam, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali yang rapuh. Aku belajar untuk tetap waspada, memeriksa setiap gerakan, dan menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Tekanan sosial dari penonton, teori yang bermunculan, dan rasa takut yang terus mengintai membuatku semakin sadar bahwa perjalanan ini belum berakhir. Aku menatap lampu merah alat itu sekali lagi sebelum tidur, menarik napas panjang, dan berbisik pada diriku sendiri, ini baru permulaan. Bersiaplah, Zizah, apapun yang terjadi, kau harus tetap waspada dan tidak lengah. Dan malam itu, ketika lampu kota di luar jendela berkedip, aku merasa seperti semua dunia mengawasi setiap gerakanku. Misteri ini bukan hanya tentang alat aneh itu. Ini tentang keselamatan, kewaspadaan, dan kemampuan untuk bertahan di tengah tekanan yang semakin nyata. Hari itu terasa berbeda. Dari pagi, aku sudah merasakan ketegangan yang aneh di udara. Rasanya seperti sesuatu sedang menunggu, tapi aku tidak tahu apa atau siapa. Aku menatap lampu LED merah kecil di atas meja, yang selama ini menjadi pusat perhatian dan rasa takutku. Lampu itu berkedip pelan, tapi kali ini, seolah lebih cepat, lebih menuntut.
Aku menarik napas panjang, menenangkan diri, dan bersiap untuk pergi ke kantor polisi lagi. Panggilan dari petugas semalam masih terngiang di telinga. Mereka meminta aku datang karena ada perkembangan baru. Jantungku berdetak kencang, campuran antara penasaran dan ketakutan. Apa yang akan mereka temukan? Apakah alat itu hanya pelacak biasa? Atau ada sesuatu yang lebih berbahaya? Sesampainya di kantor polisi, aku disambut oleh petugas yang menangani kasus ini. Wajah mereka serius, penuh perhatian, dan bahkan ada sedikit kekhawatiran yang tersembunyi. Mereka membimbingku ke ruang pemeriksaan, di mana alat itu telah ditempatkan dengan aman di atas meja kaca. Lampu LED merahnya tetap berkedip samar, seolah memberi peringatan bahwa misteri ini jauh dari selesai. "Zizah, kami menemukan sesuatu yang mungkin akan mengejutkanmu," kata salah satu petugas dengan nada hati-hati. Aku menelan ludah, merasakan hawa dingin menyusup ke tulang punggung. Alat ini bukan hanya perangkat elektronik biasa. Ini adalah perangkat pelacak canggih, digunakan untuk memantau pergerakan kendaraan secara real-time. Rasa kaget dan takut langsung membanjiri seluruh tubuhku. Perangkat pelacak? Maksudnya, seseorang memata-matai mobilku? Suaraku serak, hampir tidak terdengar. Petugas mengangguk. Ya, dan yang lebih mengkhawatirkan, alat ini dipasang tanpa sepengetahuanmu, dan kemungkinan besar kamu menjadi target dari pihak tertentu. Jantungku terasa seperti berhenti sejenak. Semua yang kulakukan beberapa hari terakhir, penemuan alat itu, komentar penonton, ketegangan yang aku rasakan, semuanya menjadi masuk akal sekaligus menakutkan. Aku menatap lampu merah alat itu, yang kini terasa seperti mata yang menatap balik, menuntut jawaban. Aku merasakan rasa panik yang meningkat. Pikiran-pikiran buruk mulai menguasai diriku. Siapa yang bisa melakukan ini? Apakah ini terkait dengan pekerjaanku sebagai pembuat konten? Atau ada motif lain yang lebih berbahaya? Aku merasakan ketegangan di seluruh tubuh, seperti direndam dalam air dingin yang tidak bisa kuhindari. Petugas melanjutkan, menjelaskan hasil investigasi awal. Kami menemukan jejak sinyal yang mengarah ke sebuah kelompok kriminal. Mereka menggunakan alat seperti ini untuk memantau kendaraan tertentu. Kami masih menelusuri siapa yang memasang di mobilmu dan apa tujuan spesifik mereka. Aku menatap lampu merah itu dengan perasaan campur aduk. Rasa takut bercampur penasaran, dan aku sadar bahwa aku tidak bisa tinggal diam. Ini bukan lagi tentang konten atau spekulasi, ini tentang keselamatanku sendiri. Jadi, aku benar-benar menjadi target mereka? Tanyaku. Suara bergetar. Petugas mengangguk lagi. Ya, kami sarankan kamu tetap waspada. Jangan gunakan mobil sendiri sementara ini, dan beritahu kami tentang semua hal mencurigakan yang kamu lihat. Aku mengangguk, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa panik tetap ada. Bayangan kemungkinan terburuk muncul. Jika mereka mengetahui bahwa aku sadar akan keberadaan alat itu, apakah aku dalam bahaya lebih besar? Apakah mereka bisa mengawasi aku dari jarak jauh, menunggu langkah berikutnya? Di perjalanan pulang, aku tidak bisa berhenti memikirkan alat itu. Setiap kendaraan yang melintas terasa mencurigakan, setiap orang yang menatapku terasa seperti mengawasi. Aku menyalakan kamera di mobil, berniat merekam video update untuk penonton, meskipun tanganku gemetar. "Halo teman-teman, ini Zizah." Suaraku terdengar lebih serius daripada sebelumnya. Aku baru saja mendapat kabar dari polisi tentang alat yang aku temukan. Ternyata, ini bukan sekadar benda aneh, tapi perangkat pelacak yang dipasang tanpa sepengetahuanku. Aku benar-benar terkejut dan takut. Aku ingin kalian semua tahu untuk selalu waspada terhadap kendaraan kalian. Ini nyata, dan bisa terjadi pada siapa saja. Aku berhenti sejenak, menatap lampu merah di kotak kecil yang ada di mobil. Rasanya seperti alat itu menatap balik, memberi peringatan halus. Aku mencoba menenangkan diri, menarik napas panjang. Aku akan tetap mengikuti saran polisi dan melaporkan setiap hal mencurigakan. Tapi aku juga ingin berbagi pengalaman ini dengan kalian, supaya tidak ada yang menganggap remeh benda asing yang ditemukan di kendaraan mereka. Malam itu, aku duduk di kamar dengan tangan gemetar, menatap lampu merah alat itu yang masih berkedip pelan. Rasanya seperti ada tekanan di dadaku, campuran antara takut, marah, dan penasaran. Aku sadar satu hal,
ini bukan sekadar misteri kecil yang bisa dipecahkan dengan mencari referensi di internet. Ini nyata. Dan aku berada di tengahnya. Aku menulis catatan rinci tentang semua perkembangan hari itu. Setiap detil penting, mulai dari komentar penonton, perjalanan ke kantor polisi, hingga hasil investigasi awal, aku simpan dengan rapi. Aku sadar bahwa suatu saat catatan ini akan menjadi bukti, dan juga dokumentasi perjalanan emosionalku menghadapi ketakutan yang nyata. Lampu LED merah berkedip pelan di kota kecil itu, seolah memberi peringatan bahwa ancaman masih ada. Aku menatapnya, menarik napas panjang, dan berbisik pada diriku sendiri, "Zizah, ini baru permulaan. Bersiaplah, karena apa yang akan terjadi selanjutnya mungkin lebih berbahaya dari yang pernah kau bayangkan." Dan malam itu, ketika kota di luar jendela tenang dan hening, aku merasakan ketegangan yang menahan napasku. Misteri ini sudah tidak bisa dianggap sepele lagi. Ini adalah ancaman nyata, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Aku bangun dengan perasaan gelisah yang sulit dijelaskan, seolah udara di rumah pun berat dan penuh ketegangan. Lampu LED merah kecil di kotak yang kuletakkan di meja berkedip pelan, seakan menandakan bahwa sesuatu sedang mengamati. Rasa takut yang sebelumnya samar kini menjadi nyata, menusuk setiap lapisan pikiranku. Aku menatap cermin di kamar, melihat wajah sendiri yang tegang, mata yang sulit berkedip karena rasa cemas. "Zizah, tenang. Ini cuma alat, mereka belum tentu melakukan apa-apa," gumamku sambil menepuk wajah sendiri perlahan. Tapi kata-kataku terdengar hampa, karena dalam hati, aku tahu ini lebih dari sekadar alat. Ini tentang keselamatan diriku, dan kemungkinan ancaman yang tersembunyi. Ponselku bergetar, menampilkan pesan dari petugas polisi yang menangani kasus ini. Mereka meminta aku segera datang ke kantor, karena ada informasi baru dari analisis alat tersebut. Napasku terhenti sejenak, jantung berdebar lebih cepat. Aku bisa merasakan ketegangan yang meningkat, tubuhku seakan menolak untuk bergerak. Dengan tangan gemetar, aku menyiapkan diri, membawa alat itu dalam kotak kecil ke mobil, dan memutuskan untuk berkendara ke kantor polisi. Di jalan, setiap kendaraan yang melintas tampak mencurigakan. Setiap orang yang menatapku terasa seperti memperhatikan. Aku mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam, tapi ketegangan semakin menjadi. Rasanya seperti ada mata yang mengikuti, bahkan dari luar jendela mobilku. Lampu merah alat itu berkedip lebih cepat, seolah memberi peringatan halus. Sesampainya di kantor polisi, aku disambut oleh petugas yang terlihat serius. Mereka memimpin aku ke ruang pertemuan, di mana beberapa orang dari unit investigasi kriminal sudah menunggu. Mereka menatapku dengan campur penasaran dan kekhawatiran. "Zizah, kami mendapatkan informasi tambahan tentang alat yang kamu temukan," kata salah satu petugas. "Dari analisis lanjutan, alat ini bukan hanya pelacak biasa. Ada sistem komunikasi yang memungkinkan pihak tertentu memantau lokasi secara real-time. Lebih dari itu, kami menemukan kemungkinan bahwa kamu menjadi target utama kelompok kriminal ini." Tubuhku terasa kaku. Kata-kata itu menembus setiap lapisan pikiranku. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Target utama? Maksudnya, mereka tahu aku menemukannya?" tanyaku, suara serak karena ketegangan. Petugas mengangguk. "Kemungkinan besar, ya. Kami masih menelusuri siapa mereka, tapi jejak digital dan sinyal menunjukkan keterlibatan kelompok kriminal tertentu yang memang mengincar kendaraan seperti milikmu. Kami sarankan kamu tetap waspada. Jangan gunakan mobil sendiri sementara ini, dan catat semua hal mencurigakan yang terjadi di sekitar rumah maupun aktivitasmu sehari-hari." Aku mengangguk pelan, tapi rasa takut kini mulai terasa fisik. Jantung berdebar cepat, tangan berkeringat, kepala terasa berat. Aku sadar bahwa ini bukan lagi sekadar misteri atau konten video. Ini nyata. Dan aku berada di pusatnya. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Aku menyalakan kamera, berniat merekam video update bagi penonton, meskipun tanganku gemetar hebat. "Halo teman-teman, ini Zizah. Aku baru saja mendapatkan kabar terbaru dari polisi. Alat yang aku temukan ternyata digunakan oleh kelompok kriminal untuk memantau mobil secara real-time. Aku menjadi target mereka, dan mereka mungkin sudah menyadari bahwa aku mengetahui keberadaan alat itu.
Aku ingin kalian semua tetap waspada terhadap kendaraan kalian, dan jangan anggap remeh benda asing yang tidak kalian kenal. Aku berhenti sejenak, menatap lampu merah alat itu di samping kamera. Rasanya seperti mata yang menatap balik, memberi peringatan bahwa ancaman lebih dekat dari yang bisa kulihat. Aku merasakan kombinasi takut, marah, dan penasaran. Aku harus bertindak, tapi setiap langkah terasa berisiko. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Setiap langkah harus diperhitungkan, setiap gerakan dicatat. Aku mulai menuliskan semua kejadian mencurigakan. Mobil yang melintas terlalu lama di depan rumah, orang-orang yang berhenti di dekat rumah, bahkan suara-suara asing yang terdengar di malam hari. Lampu merah alat itu terus berkedip, seperti memberi sinyal bahwa sesuatu sedang menunggu. Aku juga memperhatikan media sosial dan komentar penonton. Beberapa memberi saran berguna, tapi sebagian komentar semakin membuatku waspada. Ada yang terdengar menakutkan, seolah mengetahui lebih banyak daripada seharusnya. Hati-hati, mereka sudah mengawasi, tulis salah satu komentar anonim. Aku menelan ludah, menatap lampu merah itu lagi, seolah menanyakan apakah ini benar. Ketegangan fisik dan emosional mulai terasa berat. Tidurku terganggu, setiap suara kecil membuatku terjaga, dan bahkan saat makan, aku tidak bisa fokus. Rasanya seperti hidupku kini dipantau setiap detik. Setiap langkah dianalisis oleh pihak yang tak terlihat. Lampu LED merah alat itu berkedip pelan, seolah memberi peringatan, ancaman semakin nyata, dan aku harus bertindak cepat. Aku sadar satu hal penting, ini bukan lagi sekadar misteri atau konten. Ini tentang keselamatan, kewaspadaan, dan kemampuan untuk bertahan di tengah tekanan nyata. Aku harus berpikir jernih, mencatat semua bukti, dan bekerja sama dengan pihak berwenang. Malam itu, aku duduk di kamar, tangan gemetar memegang kotak kecil berisi alat itu. Lampu merahnya berkedip perlahan, menimbulkan bayangan di dinding yang terasa seperti mengintai. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Zizah, ini baru permulaan. Bersiaplah, karena ancaman mereka semakin nyata, dan setiap langkahmu sekarang sangat penting. Dan ketika aku menatap lampu itu sekali lagi sebelum tidur, aku tahu satu hal pasti. Puncak dari misteri ini, yang selama ini hanya menjadi ketegangan samar, kini mulai menampakkan wajahnya. Dan aku harus siap menghadapi apapun yang menunggu di depan. Hari itu terasa seperti malam panjang yang tak berujung meski matahari sudah tinggi di langit. Aku bangun dengan perasaan yang berat, kepala dipenuhi pikiran yang sulit dihentikan. Lampu LED merah di kotak kecil alat itu berkedip samar, seakan memberi isyarat bahwa ancaman semakin dekat. Rasa takut yang selama ini terasa samar kini menjadi nyata, menusuk setiap sudut pikiranku. Aku menatap cermin di kamar, melihat wajah sendiri yang tegang dan mata yang sulit berkedip. Zizah, kamu harus tetap tenang, gumamku sambil menepuk wajah sendiri. Tapi kata-kata itu terasa hampa. Aku tahu ini bukan sekadar rasa takut biasa. Ini tentang keselamatan diriku, dan kemungkinan ancaman nyata dari kelompok yang memasang alat itu di mobilku. Ponselku bergetar. Pesan dari petugas polisi muncul. Kami mendapatkan indikasi pergerakan yang mencurigakan di sekitar rumahmu. Tetap di tempat aman dan hubungi kami jika ada hal ganjil. Jantungku berdegup lebih cepat, tangan gemetar. Aku menatap lampu merah alat itu, seolah mencari jawaban. Setiap detik terasa seperti menit yang panjang. Aku menyadari bahwa ancaman ini bukan lagi teori atau spekulasi. Mereka mengawasi, mereka tahu, dan aku menjadi target langsung. Aku memutuskan untuk merekam video update bagi penonton, meskipun tanganku gemetar hebat. Halo teman-teman, ini Zizah. Aku harus jujur, keadaan sekarang lebih serius daripada yang kalian bayangkan. Polisi mengatakan ada pergerakan mencurigakan di sekitar rumahku, dan alat yang aku temukan kemungkinan besar dipasang untuk memantau aku. Aku ingin kalian semua tetap waspada. Jangan anggap remeh benda asing di kendaraan kalian. Selesai merekam, aku mencoba menenangkan diri sejenak. Namun rasa takut kini berubah menjadi ketegangan fisik yang nyata. Setiap suara di luar rumah terdengar mencurigakan. Lampu di halaman rumah seolah berkedip lebih terang ketika ada kendaraan yang lewat. Aku merasa seakan seluruh dunia menatapku, menunggu langkahku berikutnya. Petugas polisi tiba di rumah beberapa jam kemudian.
Mereka membawa alat komunikasi, kamera pengawas portabel, dan beberapa perangkat untuk memantau area sekitar. Kami akan melakukan pengamanan tambahan, kata salah satu petugas. Tetap tenang, jangan panik. Ikuti instruksi kami. Aku mengangguk, meskipun jantungku terasa seperti hendak meloncat keluar. Polisi mulai memasang kamera pengawas, memeriksa kendaraan di sekitar, dan menempatkan beberapa petugas secara strategis. Sementara itu, aku duduk di sofa, tangan gemetar, menatap lampu LED merah di kota kecil itu. Malam menjelang, ketegangan semakin terasa. Setiap bunyi di luar rumah membuatku melompat. Setiap bayangan di dinding terasa seperti ancaman. Aku mulai menyadari satu hal, ini bukan hanya tentang alat atau konten video. Ini adalah tentang hidupku, dan aku harus membuat keputusan berani. Sekitar tengah malam, ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan anonim masuk, kami tahu kamu sedang bersama polisi. Jangan coba-coba bergerak, atau konsekuensinya. Rasa takut memuncak. Aku merasakan jantung berdetak kencang, tangan berkeringat dingin, dan napas tersengal-sengal. Aku menatap lampu merah alat itu, yang kini berkedip lebih cepat, seakan menegaskan bahwa ancaman semakin nyata. Aku sadar bahwa aku tidak bisa menunggu saja. Aku harus bertindak. Dengan napas berat, aku memutuskan untuk melakukan langkah berani. Aku menghubungi polisi, meminta izin untuk memeriksa area sekitar rumah bersama mereka. Mereka setuju, menekankan agar aku tetap berada di posisi aman dan mengikuti instruksi mereka. Saat kami keluar rumah, aku merasakan ketegangan yang luar biasa. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Lampu kota yang redup, bayangan pepohonan, dan suara kendaraan di jalan semuanya terasa mengintai. Polisi menempatkan kamera pengawas portabel di beberapa titik, sementara aku berjalan di samping mereka, menahan napas, mencoba tetap fokus. Tiba-tiba, salah satu petugas menunjuk ke arah mobilku. Ada jejak yang mencurigakan, tanda bahwa seseorang baru saja mendekat atau mencoba mengakses kendaraan. Rasa takut yang selama ini terasa samar kini menjadi nyata, menusuk setiap saraf di tubuhku. Aku menahan napas, menatap lampu merah alat itu, yang tetap berkedip samar. Rasanya seperti menegaskan bahwa ancaman sudah sangat dekat. Aku sadar satu hal, keputusan untuk tetap berani, menghadapi ancaman langsung bersama polisi, adalah satu-satunya cara untuk melindungi diriku. Rasa takut tetap ada, tapi aku menahan diri, mencoba berpikir logis dan fokus. Setiap langkah, setiap gerakan, harus diperhitungkan. Beberapa jam berikutnya diisi dengan pengawasan ketat. Polisi memeriksa setiap sudut, setiap kendaraan yang mencurigakan, dan setiap orang yang tampak berulang kali di sekitar rumah. Lampu LED merah alat itu terus berkedip, seolah menandakan bahwa ancaman belum berakhir. Malam itu, aku duduk di kamar, tangan gemetar memegang kotak kecil berisi alat itu. Aku menarik napas panjang, menatap lampu merahnya, dan berbisik, "Zizah, kamu berhasil bertahan sejauh ini. Tapi ini baru permulaan. Apapun yang terjadi, kau harus tetap waspada dan siap menghadapi langkah selanjutnya." Dan saat aku menutup mata, meskipun rasa takut masih ada, aku merasa sedikit lebih kuat. Aku tahu bahwa keberanian dan kewaspadaan adalah satu-satunya senjata melawan ancaman yang nyata ini. Lampu merah berkedip di meja, menjadi saksi bisu perjuanganku menghadapi malam yang penuh ketegangan, dan mengingatkan bahwa misteri ini belum selesai. Hari itu terasa seperti ujian yang tak berkesudahan. Sejak pagi, jantungku berdegup tak karuan, tangan gemetar, dan kepala terasa berat menanggung ketegangan yang semakin nyata. Lampu LED merah kecil di kotak alat itu berkedip pelan, seakan memberi sinyal bahwa ancaman belum pergi. Aku menatapnya dengan campuran takut dan penasaran, menyadari bahwa hari ini mungkin akan menjadi titik balik dari semua misteri yang selama ini menghantui. Ponselku bergetar, menampilkan pesan dari polisi yang menangani kasus ini. "Kami memiliki perkembangan penting. Datang segera ke kantor dan siapkan semua catatan yang kamu punya." Napasku terhenti sesaat. Setiap kata terasa menekan dada. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri, dan bersiap pergi ke kantor polisi. Di jalan, setiap mobil yang melintas tampak mencurigakan. Setiap orang yang menatapku terasa mengintai.
Lampu merah alat itu berkedip lebih cepat di kotak di pangkuanku, seolah memberi peringatan bahwa ancaman semakin dekat. Rasanya seperti berjalan di atas tali tipis. Setiap langkah bisa berakibat fatal. Sesampainya di kantor, aku disambut oleh beberapa petugas yang serius. Mereka membimbingku ke ruang pertemuan, di mana beberapa staf investigasi dan analis digital sudah menunggu. Wajah mereka serius, penuh fokus, dan ada rasa tegang yang menular padaku. "Zizah, kami berhasil melacak sinyal dari alat itu," kata salah satu petugas sambil menatap layar monitor. Ternyata ada koordinasi antara alat ini dan beberapa perangkat lain yang digunakan oleh kelompok kriminal. Kami memiliki indikasi siapa yang bertanggung jawab, tapi kami masih menunggu konfirmasi akhir sebelum mengambil tindakan. Jantungku berdegup kencang. Semua ketegangan yang selama ini terasa samar kini menjadi nyata. Aku menatap lampu merah alat itu, yang seakan menegaskan bahwa ancaman ini bukan sekadar kebetulan. Petugas melanjutkan, menjelaskan rincian hasil investigasi. Kelompok ini menggunakan alat-alat seperti ini untuk memantau target tertentu, termasuk kendaraan pribadi. Dari data yang kami miliki, mereka tampaknya telah mengamati kamu sejak beberapa minggu sebelum penemuan alat. Jadi, kemungkinan besar, kamu memang target mereka. Aku menelan ludah, merasakan ketegangan yang menahan napasku. Semua rasa takut, cemas, dan penasaran bercampur menjadi satu. Aku merasa seperti berada di tengah badai yang belum terlihat ujungnya. Petugas menunjuk layar monitor, menampilkan beberapa foto dan rekaman yang berhasil mereka kumpulkan dari sinyal alat itu. Wajah-wajah samar muncul, koordinasi yang jelas terlihat, dan lokasi yang mereka kunjungi tampak seperti pengawasan berulang. Aku menatapnya, napasku tertahan. Rasanya seperti semua teka-teki yang selama ini membingungkan mulai menampakkan wajahnya. Satu nama muncul dari hasil investigasi itu, dan aku tidak bisa menahan rasa terkejut. Identitas orang yang berada di balik kelompok ini hampir jelas. Rasanya seperti waktu berhenti sejenak. Aku menatap lampu merah alat itu, seolah menanyakannya, dan rasanya alat itu seakan memberi jawaban. Ancaman nyata ada di depan mata. Polisi menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan, pengawasan ketat, koordinasi dengan unit kriminal, dan persiapan menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung. Aku merasakan ketegangan meningkat, tapi di sisi lain ada rasa lega. Setidaknya, aku sekarang tahu siapa yang bertanggung jawab, dan ada rencana konkret untuk menghadapi mereka. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Setiap kendaraan yang melintas terasa mencurigakan, setiap bayangan di dinding terasa mengintai. Lampu merah alat itu terus berkedip, seperti memberi peringatan bahwa ancaman belum hilang sepenuhnya. Aku duduk di kamar, tangan gemetar memegang kotak kecil itu, menulis catatan rinci tentang semua perkembangan. Setiap detil penting, rekaman sinyal, foto, lokasi, dan koordinasi kelompok kriminal, aku simpan dengan rapi. Aku sadar bahwa catatan ini bukan hanya untuk kepentingan polisi, tapi juga dokumentasi perjalanan emosionalku menghadapi ancaman nyata. Malam itu, aku merekam video update untuk penonton, meskipun suaraku terdengar tegang. "Halo teman-teman, ini Zizah. Aku ingin memberi update penting. Polisi sekarang sudah berhasil melacak kelompok yang memasang alat di mobilku. Mereka tampaknya telah mengamati aku sejak beberapa minggu terakhir, dan aku menjadi target langsung. Aku ingin kalian semua tetap waspada terhadap kendaraan kalian, dan jangan anggap remeh benda asing yang tidak dikenal." Setelah selesai merekam, aku menatap lampu merah alat itu. Rasanya seperti mata yang terus mengawasi, memberi peringatan bahwa ancaman nyata masih ada. Aku merasakan ketegangan fisik dan emosional yang luar biasa, tapi aku juga menyadari satu hal. Mengetahui identitas kelompok kriminal memberi aku peluang untuk mengambil langkah lebih aman. Aku menulis strategi pribadi, tetap berada di tempat aman, selalu ditemani polisi, jangan pergi sendiri, dan mencatat semua gerakan mencurigakan. Setiap langkah kini sangat penting, karena ancaman bukan lagi teori, melainkan nyata dan langsung mengincar diriku. Saat aku menutup mata malam itu, tangan masih memegang kotak kecil berisi alat itu, aku menarik napas panjang. Rasanya seperti seluruh dunia menahan napas bersamaku. Lampu merah berkedip di meja, menjadi saksi bisu perjalanan yang penuh ketegangan dan ancaman nyata. Aku tahu satu hal pasti,
Malam-malam berikutnya akan menentukan apakah aku bisa menghadapi konfrontasi terakhir dengan selamat atau tidak. Dan malam itu, ketika kota di luar jendela hening dan sunyi, aku merasakan ketegangan yang menahan napasku. Misteri ini hampir mencapai puncaknya, dan aku harus siap menghadapi apapun yang menunggu di depan. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Sejak pagi, aku merasakan ketegangan yang hampir tidak tertahankan. Lampu LED merah kecil di kotak alat itu berkedip pelan, seolah memberi peringatan terakhir. Nafasku berat, tangan gemetar, dan jantung berdetak cepat. Aku tahu bahwa malam ini mungkin akan menjadi titik akhir dari perjalanan panjang yang selama ini dipenuhi ketakutan, penasaran, dan ancaman nyata. Ponselku bergetar. Pesan dari polisi muncul, "Kami siap untuk menghadapi kelompok kriminal itu. Tetap tenang dan ikuti instruksi kami. Ini saatnya untuk memastikan keselamatanmu." Napasku terhenti sejenak, tubuhku terasa tegang. Aku menatap lampu merah alat itu, rasanya seperti mata yang mengawasi, memberi peringatan bahwa ancaman sangat dekat. Beberapa petugas polisi sudah menunggu di rumah, siap melakukan pengamanan dan tindakan jika terjadi konfrontasi. Mereka membawa kamera pengawas portabel, perangkat komunikasi, dan alat-alat keamanan lain. Aku duduk di sofa, tangan gemetar, menatap lampu LED merah yang terus berkedip. Rasanya seperti waktu berhenti sejenak. Polisi menjelaskan rencana mereka. Beberapa petugas akan menempati posisi strategis di sekitar rumah, sementara satu tim akan mengikuti jejak sinyal alat untuk mengetahui lokasi pasti kelompok kriminal. Aku merasa campur aduk, takut, tegang, tapi juga sedikit lega karena kini ada langkah konkret untuk menghadapi ancaman ini. Malam semakin larut. Setiap suara di luar rumah terdengar mencurigakan, setiap bayangan di dinding tampak seperti mengintai. Lampu merah alat itu berkedip lebih cepat, seolah menegaskan bahwa ancaman nyata sedang mengintai. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Zizah, ini saatnya untuk tetap tenang. Semua tergantung pada kesabaran dan kewaspadaanmu," gumamku dalam hati. Sekitar tengah malam, ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari petugas, sinyal menunjukkan pergerakan mendekat ke lokasi. "Bersiaplah." Jantungku berdetak kencang, tangan berkeringat dingin. Aku menatap lampu merah alat itu, yang kini berkedip cepat seperti sirene mini, menandakan bahwa ancaman semakin dekat. Tim polisi mulai bergerak, memantau pergerakan dari sinyal alat. Aku tetap berada di kamar, tangan gemetar, menatap kotak kecil itu. Rasanya seperti berada di tengah badai yang tak terlihat ujungnya. Aku mendengar suara langkah kaki dari luar, tapi petugas memastikan bahwa itu mereka, melakukan pengawasan. Beberapa menit kemudian, suara radio dari petugas terdengar, target terlihat. Semua pos aman. Bersiap untuk konfrontasi. Napasku tertahan. Rasanya seperti seluruh dunia menahan napas bersamaku. Lampu merah alat itu berkedip semakin cepat, seakan memberi peringatan terakhir. Polisi mulai menghadapi kelompok kriminal itu. Suara langkah, perintah, dan komunikasi terdengar jelas. Aku menatap lampu merah alat itu, tangan gemetar memegang kotak kecil. Rasa takut bercampur lega. Aku sadar bahwa ini adalah puncak dari semua ketegangan yang selama ini menghantui hidupku. Beberapa menit berikutnya terasa seperti selamanya. Polisi berhasil menahan kelompok kriminal itu, memastikan mereka tidak dapat melakukan tindakan lebih lanjut. Identitas mereka terungkap, dan aku akhirnya merasa lega. Ancaman yang selama ini terasa menakutkan kini tertangani. Aku menatap lampu merah alat itu untuk terakhir kali. Rasanya seperti menatap mata yang selama ini mengintai, memberi pelajaran tentang kewaspadaan, keberanian, dan pentingnya melaporkan hal-hal mencurigakan. Aku menarik napas panjang, menenangkan diri, dan merasa beban yang selama ini menekan akhirnya mulai berkurang. Beberapa jam kemudian, aku duduk di depan kamera untuk membuat video penutup. Suaraku terdengar lebih tenang, meskipun mata masih menahan rasa lelah dan trauma. "Halo teman-teman, ini Zizah. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian selama ini. Alat yang aku temukan ternyata digunakan untuk memantau mobilku, dan aku menjadi target kelompok kriminal. Berkat bantuan polisi, semuanya kini sudah tertangani. Aku ingin kalian semua selalu waspada terhadap kendaraan kalian,
dan jangan pernah menganggap remeh benda asing yang tidak dikenal. Keselamatan adalah yang utama. Aku menutup kamera, menatap lampu merah alat itu yang kini terasa seperti saksi bisu dari seluruh perjalanan ini. Rasanya seperti menutup bab hidup yang penuh ketegangan, ketakutan, dan keberanian. Aku menulis catatan terakhir, merapikan semua dokumen, foto, dan rekaman. Setiap detil penting untuk dikenang, bukan hanya sebagai bukti, tapi juga sebagai pelajaran hidup. Malam itu, ketika kota di luar jendela sunyi, aku duduk di sofa, tangan memegang secangkir teh hangat, menatap lampu merah alat itu. Aku tersenyum tipis, menarik napas panjang, dan berbisik pada diri sendiri, "Zizah, kamu berhasil melewati semua ini. Ini bukan akhir dari hidup, tapi awal dari kewaspadaan dan keberanian yang baru." Lampu LED merah berkedip perlahan, seperti memberi salam perpisahan. Aku menutup mata, merasakan ketenangan yang selama ini sulit ditemukan. Misteri telah terselesaikan, ancaman tertangani, dan aku akhirnya bisa menatap masa depan dengan sedikit lega, walau pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Dan malam itu, di kamar yang tenang, aku sadar satu hal penting. Keberanian dan kewaspadaan adalah kunci untuk menghadapi ancaman nyata, dan setiap pengalaman, betapapun menakutkannya, bisa menjadi pelajaran yang berharga. Lampu merah alat itu tetap berkedip di meja, menjadi saksi bisu dari perjalanan emosional yang akan selalu aku ingat seumur hidup. Cerita selesai.